pun dilaksanakan secara daring, mengingat waktu dan biar lebih efektif. Dan yang paling utama ya kalau daring kan rasa medang ya Pak Ria ya. Oke. Ini ngurusi ya. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bina Muda dari ketuanya, pengurusnya sampai jajarannya yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi anak didik kita, baik yang di SMP maupun yang di SD. Di dalam lomba ini, yaitu lomba video vlog SMP untuk penggalang dan storytelling Islami SD siaga yang oleh panitia direncanakan akan dilaksanakan kurang lebih dalam bulan Maret ini dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan. Kakak-kakak semua, kami di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk dari pangkalan-pangkalan gugus depan yang telah hadir dalam kegiatan ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan diadakannya technical meeting ini, nanti di dalam pelaksanaan lombanya akan lebih terarah, lebih sistematis, dan sesuai SOP yang diharapkan. Kakak-kakak semua, mudah-mudahan kegiatan ini juga bernilai ibadah dan bisa dilaksanakan oleh semuanya di samping kegiatan-kegiatan yang lain dalam amaliyah bulan Ramadan. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan selamat dan kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini yang pertama kali kegiatan dilaksanakan dengan teknik seperti ini, mudah-mudahan menjadi embrio untuk kegiatan-kegiatan lainnya sehingga kedepannya apa yang pernah disampaikan pada waktu kemarin, kegiatan kemarin ya, pada waktu RAT Kopram itu, marilah kita berusaha walaupun bukan fokus yang utama apa yang kita canangkan bersama-sama, yaitu mari Bung rebut kembali. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit berprestasi nanti terkumpul, kedepannya kita akan mendapatkan penghargaan atau apresiasi kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pada saat ini kita dari Kuaran jujur saja fokus untuk kegiatan pengadaan atau pembangunan gedung Kuaran itu fokus yang utama, karena dengan adanya gedung Kuaran yang baru, yang sah, resmi, dan ada jaminan tidak akan pindah-pindah lagi, kedepannya kegiatannya akan bisa lebih maksimal. Perlu juga kami sampaikan dalam proses kegiatan ini, kegiatan pembangunan Kuaran ini, yang kita dapatkan lebih dari yang kita rencanakan. Kalau pada awalnya kita hanya akan rehab sederhana, ini lanjutan rehabnya itu malah menjadi pembiayaan yang utama. Untuk ruang pertemuan di belakang itu nanti cukup luas, 4 kali 10 meter, itu bisa digunakan untuk ruang rapat, ruang pertemuan, dan juga digunakan untuk ruang DKN. Jadi nanti bisa digunakan bersama-sama. Nah, setelah ini fokus sudah selesai semuanya untuk fisik gedung, insya Allah dana yang kita miliki
akan kita maksimalkan dalam rangka kegiatan-kegiatan Muaran Lumbir sehingga kegiatannya semakin banyak dan tentunya akan menambah poin penilaian di masa-masa yang mendatang. Yang terakhir, kakak-kakak semua, kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bina Muda beserta jajarannya yang telah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan dengan lancar. Dengan ini kegiatan technical meeting lomba video vlog SMP Penggalang dan storytelling Islami SD untuk siaga kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Demikian sambutan dari kami selaku Ketua Kawaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Sebelum kami serahkan kepada Kak Kusriyati, kami Nggih. mohon maaf setelah acara ini mungkin saya dengan Pak Madi tidak bisa mengikuti sampai selesai. Kami mohon pamit karena ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Nggih, monggo Kak Ari dan Kak Sumati. Kalau misalkan tidak bisa mengikuti sampai akhir, saya perkenankan, monggo. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Ari Kurniawan atas sambutannya, dan acara kami lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu penyampaian Santosa SPD. Pada Kak Pria dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Apakah ini terdengar kakak? Ya. Cek. Ya sudah. Sudah? Ya. Jadi nanti untuk teks storytellingnya itu dilampirkan di dalam satu folder dengan folder videonya. Nah nanti jadi di dalam file, di foldernya diberi nama SD atau diberi nama SMP-nya. Nanti di dalam folder itu ada video dan teks storytelling. Untuk yang SMP, yang lomba vlog itu tidak perlu menyerahkan teks vlognya, karena nanti konsep vlog itu akan berbeda-beda dan di dalamnya akan lebih luas. Nah maka dari itu untuk lomba vlog itu tidak perlu menyerahkan teksnya, jadi cukup video saja dan di dalam foldernya diberi nama dari SMP mana, seperti itu. Nah untuk pendaftarannya, itu pendaftaran dilakukan sejak diterimanya surat edaran ini, berarti dari mulai minggu ini sampai tanggal 19 Maret 2024 di Kuartir Ranting Lumbir atau di gedung KPRI Jasa Lumbir. Nanti cukup dimasukkan di dalam map data pesertanya atau form biodatanya dan kelengkapan persyaratan umum dan administrasinya, masukkan di dalam map warna merah. Nanti diserahkan di gedung KPRI, ditulisi nama gugusnya. Nah selanjutnya nanti untuk penilaian atau ketentuan lombanya itu yang pertama, karya lomba dikirim kepada panitia melalui Google Drive yang disediakan panitia. Nanti link Google Drive akan dikirim pada minggu kedua. Selanjutnya karya lomba itu diberi identitas nama pangkalan. Jadi pada videonya itu diberi nama dari pangkalan mana. Selanjutnya yang ketiga, materi lomba adalah materi keteladanan 25 nabi. Ingat, ini adalah materi dengan topik keteladanan 25 nabi. Jadi baik vlog maupun storytelling itu nantinya temanya sama, yaitu keteladanan nabi. Nah, untuk konsepnya seperti apa, silakan kakak-kakak sekreatif mungkin mengkonsep video tersebut, baik video storytelling dan video vlognya boleh sebebas mungkin, dengan catatan untuk storytelling itu pengeditan gambarnya hanya diperbolehkan edit identitas, tidak boleh editing yang lain kecuali vlog. Untuk vlog itu editingnya bebas, sekreatif mungkin. Selanjutnya, untuk peserta lomba itu mengenakan seragam pramuka lengkap dengan waktu dan tempat pengambilan videonya di lingkungan gugus depan masing-masing, baik vlog maupun storytelling. Silakan mengambil atau tag videonya di gugus masing-masing. Nah, pada pengambilan videonya itu hanya diperbolehkan menggunakan kamera handphone dengan suara yang jelas. Lah, yang jadi masalah, Kak, gimana kalau HP saya itu tidak kompatibel nih untuk membuat vlog? Boleh menggunakan kamera yang lain? Untuk vlog itu diperbolehkan menggunakan kamera SLR atau menggunakan kamera lain yang lebih mumpuni, boleh. Untuk video storytelling itu hanya menggunakan kamera handphone dan seminimal mungkin editing, baik editingnya dalam bentuk cut atau dalam bentuk yang melebihi ketentuan. Contoh melebihi ketentuan itu begini. Untuk videonya, anak-anak sudah membuat kakak-kakak sudah membuat video storytelling adik-adik. Nah, di dalam editingnya itu editing yang berlebihan, contohnya memberikan animasi-animasi yang tidak sesuai dengan konteks storytelling. Contoh animasi yang menutupi wajah Andik, mungkin diberikan filter, diberikan emoticon atau apa, itu tidak perlu. Jadi cukuplah Andik dengan background atau suasana di gugus depan masing-masing.
Jadi tidak perlu editing backgroundnya dirubah menjadi menggunakan Canva atau menggunakan green screen dan lain-lain, itu tidak perlu. Jadi natural mungkin. Silakan mencari spot yang terindah atau yang terbaik di lingkungan gugus masing-masing. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi untuk editing sampai ke background, terus diberikan animasi-animasi yang berlebihan, itu tidak perlu nih kakak. Selanjutnya, untuk videonya itu berdurasi minimal 8 menit dan maksimal 10 menit. Nah, durasi video ini itu nantinya akan mempengaruhi ke penilaian juga. Jadi tidak boleh videonya terlalu lama, lebih dari 10 menit atau lebih dari ketentuan, atau juga bahkan kurang dari 5 menit. Nah, selanjutnya karya yang dikirim itu tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, dan hal lainnya yang menyimpang dengan kriteria penilaian. Contohnya, kontennya harus konten sesuai dengan isi materi atau sesuai dengan tema, yaitu keteladanan 25 nabi. Mau milih Nabi Muhammad silakan, mau memilih Nabi Nuh silakan, terserah kakak. Nah, selanjutnya naratif dengan mengandung pesan yang positif. Jadi nanti di akhir videonya itu harus disisipkan dengan pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi di akhir video nanti untuk storytelling, baik storytelling dan video vlog, harus menyertakan pesan moral yang ingin disampaikan. Itu apa sih dari video yang kakak buat itu? Nah, selanjutnya editing atau kualitas suaranya juga harus jelas. Mungkin apabila vlog hanya mengandalkan kamera HP dengan jarak yang terlalu jauh dengan peserta, itu mungkin suaranya agak kurang jelas nih kak. Kakak boleh menggunakan alat bantu yang lain, misalnya mikrofon atau mikrofon Bluetooth atau yang lainnya, yang penting dapat memberikan kejelasan atau kejernihan suara pada video tersebut. Itu tidak masalah. Nah, selanjutnya kreativitas, keindahan, estetika, dan orisinalitas. Jadi di sini ketentuannya itu orisinalitas itu karya asli dari kakak-kakak atau dari masing-masing gugus, itu dengan syarat belum pernah dipublikasikan dimanapun, dan karya ini baru dipublikasikan ke tingkat lomba vlog dan lomba storytelling di Quran, dan belum pernah diikutkan di lomba manapun. Jadi ini benar-benar orisinalitas dan baru dibuat di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, adapun ketentuan yang belum tercantum itu akan diberitahu saat technical meeting saat ini. Nah, tadi ada beberapa hal yang belum ada di Juknis, tetapi saya sampaikan bahwasanya video yang dibuat itu belum pernah diikut sertakan di dalam lomba manapun. Seperti itu nggih kakak. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Mungkin? Ada pertanyaan kakak? Silakan. Kak Yuli, ada yang mau bertanya? Kak Yuli, silakan. Nggih. Iya. Izin bertanya kak, tadi disebutkan untuk pengambilan storytellingnya di lingkungan gugus depan masing-masing dan tanpa edit background di aplikasi. Tapi semisal nanti di pangkalan disiapkan background yang menunjang, itu bagaimana kak? Terima kasih. Kalau disiapkan background yang menunjang, selama tidak lebih istilahnya, selama tidak mengganggu konteks dari storytellingnya atau dalam filmnya, ya silakan. Yang terpenting itu masuk menggambarkan suasana lingkungan sekolah untuk backgroundnya. Intinya masih terkait dengan tema ya. Intinya masih terkait dengan tema seperti itu kak. Ya misalnya kayak pembuatan banner untuk background, berarti itu diperbolehkan ya kak? Oh, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Baik kak, terima kasih, cukup jelas. Ya, terima kasih Kak Yuli. Silahkan dilanjutkan Kak Pria. Ya, selanjutnya
Ini tampilan itunya udah muncul lagi. Tampilan PDF-nya. Sudah. Ya. Nah, untuk pengumpulan berkasnya itu sampai tanggal 19 Maret 2024. Unggah videonya nanti akan dilakukan di tanggal 21 sampai 22 Maret 2024. Jadi nanti ketika unggah video di Google Drive-nya, silakan buat folder di dalam folder tersebut, atau nanti dari Waran membuatkan folder-folder dari masing-masing pangkalan. Nanti kakak-kakak tinggal memilih folder mana, SD saya di folder mana, SMP saya di folder mana gitu. Nah, selanjutnya untuk penilaian lomba itu akan dilaksanakan di tanggal 25 dan 26 Maret 2024. Untuk tim penilainya itu sendiri nanti akan dilakukan oleh tim humas ya. Jadi juri lombanya, kegiatan juri lomba pada kegiatan ini adalah dari Andalan Ranting Bidang Humas, Kuartir Ranting Lumbir. Nah, untuk hasil penilaian dari tim humas itu hasilnya tidak dapat diganggu gugat ya Kak. Apapun hasilnya, keputusan juri itu mutlak. Jadi nanti pada saat pengumuman itu kemungkinan akan berbarengan dengan kegiatan lain. Contohnya kemungkinan kemarin nanti dibahas itu pemberian piala dan piagamnya kemungkinan berbarengan dengan kegiatan Karang Pamitran gitu nih Kak. Nah, kemungkinan akan berbarengan dalam kegiatan Karang Pamitran atau kegiatan lain. Jadi nanti Andik yang menjadi juara itu harus hadir pada saat penyerahan hadiah gitu. Nah, untuk sampai sini sebenarnya sudah untuk juknis di Juklak sudah cukup jelas. Apakah dari apa yang sudah dipaparkan itu ada pertanyaan lagi Kakak? Oh iya, ini ada Kak Oncom, silahkan. Baik Kak, untuk kedua kalinya, untuk kriteria penilaian nantinya itu kan kembali ke Andalan Ranting Humas ya Kak. Terusan yang kriteria utama dalam vlog ataupun storytelling Islami ini dibagi menjadi berapa? Jadi untuk kriteria penilaian khusus untuk storytelling terlebih dahulu ya. Kriteria penilaian untuk storytelling itu yang pertama adalah kejelasan isi materi yang dibawakan oleh Andik. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ekspresi ya. Ekspresi terkadang kan ada juga dari pangkalan itu mensiasati ketika tag video di belakangnya mungkin ada layar besar yang menampilkan teks gitu, anaknya itu matanya terpaku ke layar jadi tidak menatap ke kamera, itu juga akan berpengaruh pada penilaiannya. Selanjutnya pesan yang disampaikan apakah sesuai dengan konteks storytellingnya, itu juga menjadi penilaian tersendiri. Selanjutnya adalah editing video. Editing video yang berlebihan dengan editing video yang pure atau murni, antara yang sekali tag dengan editingnya dengan cut, itu akan terlihat jelas berbeda gitu. Jadi itu juga masuk dalam kriteria penilaian. Semakin banyak editing, semakin nilainya itu pasti semakin rendah. Jadi kalau bisa satu kali tag video dan ekspresi anak juga menggambarkan apa yang menjadi story yang sedang dia bawakan. Nah, itu untuk storytelling. Kemudian apabila mau menambahkan watermark pada video boleh, tapi hanya menambahkan contohnya adalah logo Bina Muda seperti itu boleh, atau logo Tunas Kelapa yang masih dalam konteks pramuka dan masih dalam konteks storytelling yang dibawakan itu diperbolehkan, asal dengan catatan tidak terlalu besar, letakkan saja di pojok kanan atau pojok kiri atas dengan ukuran yang tidak terlalu besar, itu tidak masalah. Nah, itu apakah akan mempengaruhi nilai? Tidak. Yang kita nilai adalah tetap hanya merujuk ke storytellingnya, isi pesan yang disampaikan,
ekspresinya, pembawaan anak tersebut, dan nantinya kita juga akan membuatkan rubrik penilaian untuk apa ya? Membuat anak-anak itu lebih terfokus pada apa yang dia sedang bawakan, tidak terpaku pada teks gitu. Kan terkadang kita mensiasati apabila takutnya anak-anak ketika membawakan suatu storytelling bisa juga di belakang kamera yang sedang merekam itu kan pada layar besar, itu boleh seperti itu, asalkan anak tidak selalu terpaku matanya menghadap ke layar tersebut. Kalau matanya selalu menatap ke layar tersebut tanpa memandang kamera, itu kita masih bisa untuk vlog. Kalau untuk vlog itu nanti penilaiannya adalah kesesuaian acting atau kesesuaian video dengan tema. Ya, temanya itu tadi keteladanan 25 nabi. Apakah anak-anak harus memparodikan sebuah cerita nabi? Tidak. Tetapi misal begini, di bulan suci Ramadan itu kita kan dianjurkan untuk banyak bersedekah dan beramal soleh. Nah, nanti bisa juga di dalam vlognya itu dibuat seperti ini. Misal anak-anak menggunakan baju pramuka, terus mereka menjumpai pengemis atau apa, terus mereka membawakan sebuah makanan atau apa, terus mereka memberikannya, itu sebagai pesan moral. Tapi itu dikonsep sedemikian rupa, yang penting intinya itu di dalam vlognya itu menggambarkan keteladanan Nabi, baik entah sifat-sifat kesehariannya atau pesan yang ingin disampaikannya itu berupa ceramah atau berupa cerita atau berupa yang lainnya juga boleh. Jadi tidak melulu harus vlognya itu dalam bentuk dialog, boleh juga dalam bentuk videonya itu apa, monolog, bukan monolog, apa ya, pembawaan pribadi. Jadi kayak dibikin vlog menggunakan kameranya dipegang sendiri, itu juga boleh. Apa harus videonya direkam orang lain juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting pesan yang disampaikan itu tidak menjauh dari tema keteladanan Nabi, seperti itu, Kak. Apakah sampai sini ada yang kurang jelas? Satu lagi, Kak. Ya. Apakah nantinya dalam penilaian vlog ataupun storytelling akan di-upload di YouTube atau tidak? Terusan apakah viewer juga nantinya akan mempengaruhi dalam penentuan juara? Oh, jadi nanti vlognya itu kami koordinasikan dulu dengan Humas, nggih. Mau diupload di YouTube dengan tambahan, misal begini, kita sudah membuat penilaian video, sudah kami nilai, tetapi nanti apakah akan ada nilai tambahan dari viewer dan like, itu nanti kami serahkan kepada tim Humas, nggih, yang menilai sebagai juri, karena bukan saya bukan sebagai juri di situ. Sebaiknya bagaimana, Kakak? Menurut kakak gimana? Apakah viewer dan like itu juga berpengaruh ke nilai? Kalau memang viewer dan like itu berpengaruh ke nilai, itu ya kita kembalikan lagi ke kakak, apakah itu adil? Takutnya begini, sekarang itu di Shopee saja kita bisa membeli like dan bisa membeli viewer. Nah, seandainya dari like dan viewer itu kita gunakan untuk memenangkan suatu lomba, apakah itu adil seperti itu? Bagaimana, Kakak? Berarti nantinya penilaian tetap di offline saja. Iya, Terusan menurut saya nanti nanti apabila ada kesamaan nilai, apakah nantinya viewer tersebut
ataupun apa namanya ya atau viewer itu tersebut bisa mempengaruhi sebuah penilaian yang telah dinilai atau tidak. Apakah nantinya setelah koordinasi dengan Humas disampaikan lagi melalui grup WA atau bagaimana, itu seperti apa nanti? Ya, kita dibuat kesepakatan saja nggih Kak. Seandainya terjadi nilai yang sama, itu bagaimana kalau kita menentukannya, memberikan nilai sedikit tambahan itu dari viewer dan like juga sebenarnya tidak masalah selama viewer dan like-nya itu benar-benar murni, bukan hasil dari viewer dan like beli nggih. Itu bagaimana? Karena selama ini ternyata kita pernah menjumpai kecurangan-kecurangan lomba yang berasal dari viewer dan like yang mereka itu beli di Shopee. Itu ternyata ada cara seperti itu, dan kita juga mengetahuinya itu dari rekan-rekan yang pernah membuat lomba yang serupa. Itu ada. Berarti nanti fokus penilaiannya adalah fokus penilaian manual ya Kak ya? Ya, fokusnya Viewer penilaian dan saja. sebagainya itu nanti dikoordinasikan dulu dengan tim ya Kak ya? Ya, nanti kita koordinasikan dengan tim humas. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Kak Yuniasi. Silahkan Kak Yuniasi, apa ini tadi? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh ya, Kak Agung. Silahkan Kak Agung. Terima kasih Kak. Izin bertanya, untuk pembuatan vlog apakah ada ketentuan jumlah andik yang terlibat untuk pembuatan vlog tersebut Kak? Hanya itu, terima kasih. Oh ya, langsung saya jawab saja ya Kak. Untuk pembuatan Ya Kak. Untuk pembuatan vlog tidak ada ketentuan jumlah andiknya. Untuk vlog yang ada hanya storytelling. Kalau storytelling masing-masing dari pangkalan hanya 1 andik saja. Kalau vlog tidak masalah, lebih dari 1, lebih dari berapapun tidak ada jumlahnya, tidak kami batasi. Selama tidak menjauh dari isi dari konten tersebut. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Sama-sama Kak. Selanjutnya Kak Nur Hayati, silakan. Silakan Kak Nur Hayati. Silakan. Kak Rizwono. Itu dari Raisnya. Ya, sama itu Kak Nur Hayati juga. Mau Kak Rizwono dulu juga nggak apa-apa, silakan. Silakan Kak Rizwono. Kak Rizwono mau bertanya? Oh ya, saya dulu Kak. Oh iya boleh. Untuk storytelling itu berarti menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Maaf saya tadi lagi nyambi jadi belum nyimak. Oh iya. Jadi untuk storytellingnya tetap menggunakan bahasa Indonesia nggih Kak. Itu cuma untuk memperkeren lombanya aja mungkin. Maaf. Jadinya kita namai storytelling dan vlog gitu. Soalnya kalau dibuat bahasa Indonesia kayak aneh namanya itu. Bercerita. Oke. Berarti ya intinya kayak cerita Islami begitu ya Kak? Iya, cerita Islami, boleh membawakan sebuah kisah Nabi boleh, atau membawakan kisah apa terserah, yang penting masih dalam konteks keteladanan Nabi. 25 Boleh Nabi. menggunakan peraga atau bagaimana? Menggunakan alat peraga misal wayang atau apa terserah, silakan, boleh. Oh ya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Kak. Ada yang lain? Tadi Kak Rizwono, silakan Kak Rizwono tadi.
Respon keluar apa ya? Nggak jadi bertanya Pak respon. Ya, sampai sini apakah sudah cukup jelas kakak? Halo? Tidak ada respon. Kalau sekiranya sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk technical meeting pada siang hari ini dapat kita akhiri nggih kak? Ini ada yang baru masuk. Santosa, SPD. Pada Kak Pria dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ini terdengar kakak? Ya. Cek. Ya sudah.
Sudah? Ya. Jadi nanti untuk teks storytellingnya itu dilampirkan di dalam satu folder dengan folder videonya. Nah, nanti jadi di dalam file, di foldernya diberi nama SD atau diberi nama SMP-nya. Nanti di dalam folder itu ada video dan teks storytelling. Untuk yang SMP, yang lomba vlog itu tidak perlu menyerahkan teks vlognya, karena nanti konsep vlog itu akan berbeda-beda dan di dalamnya akan lebih luas. Nah, maka dari itu untuk lomba vlog itu tidak perlu menyerahkan teksnya. Jadi cukup video saja dan di dalam foldernya diberi nama dari SMP mana, seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya, itu pendaftaran dilakukan sejak diterimanya surat edaran ini, berarti dari mulai minggu ini sampai tanggal 19 Maret 2024 di Kuartir Ranting Lumbir atau di gedung KPRI Jasa Lumbir. Nanti cukup dimasukkan di dalam map data pesertanya atau form biodatanya dan kelengkapan persyaratan umum dan administrasinya, masukkan di dalam map warna merah, nanti diserahkan di gedung KPRI, ditulisi nama gugusnya. Nah, selanjutnya nanti untuk penilaian atau ketentuan lombanya, itu yang pertama, karya lomba dikirim kepada panitia melalui Google Drive yang disediakan panitia. Nanti link Google Drive akan dikirim pada minggu kedua. Selanjutnya, karya lomba itu diberi identitas nama pangkalan. Jadi pada videonya itu diberi nama dari pangkalan mana. Selanjutnya yang ketiga, materi lomba adalah materi keteladanan 25 nabi. Ingat, ini adalah materi dengan topik keteladanan 25 nabi. Jadi baik vlog maupun storytelling itu nantinya temanya sama, yaitu keteladanan nabi. Nah, untuk konsepnya seperti apa, silakan kakak-kakak sekreatif mungkin mengkonsep video tersebut, baik video storytelling dan video vlognya boleh sebebas mungkin, dengan catatan untuk storytelling itu pengeditan gambarnya hanya diperbolehkan edit identitas, tidak boleh editing yang lain kecuali vlog. Untuk vlog itu editingnya bebas, sekreatif mungkin. Selanjutnya, untuk peserta lomba itu mengenakan seragam pramuka lengkap dengan waktu dan tempat pengambilan videonya di lingkungan gugus depan masing-masing, baik vlog maupun storytelling. Silakan mengambil atau tag videonya di gugus masing-masing. Nah, pada pengambilan videonya itu hanya diperbolehkan menggunakan kamera handphone dengan suara yang jelas. Lah, yang jadi masalah, Kak, gimana kalau HP saya itu tidak kompatibel nih untuk membuat vlog? Boleh menggunakan kamera yang lain? Untuk vlog itu diperbolehkan menggunakan kamera SLR atau menggunakan kamera lain yang lebih mumpuni, boleh. Untuk video storytelling itu hanya menggunakan kamera handphone dan seminimal mungkin editing, baik editingnya dalam bentuk cut atau dalam bentuk yang melebihi ketentuan. Contoh melebihi ketentuan itu begini. Untuk videonya, anak-anak sudah membuat, kakak-kakak sudah membuat video storytelling adik-adik. Nah, di dalam editingnya itu editing yang berlebihan, contohnya memberikan animasi-animasi yang tidak sesuai dengan konteks storytelling. Contoh animasi yang menutupi wajah Andik, mungkin diberikan filter, diberikan emoticon atau apa, itu tidak perlu. Jadi cukuplah Andik dengan background atau suasana di gugus depan masing-masing.
Jadi tidak perlu editing backgroundnya dirubah menjadi menggunakan Canva atau menggunakan green screen dan lain-lain, itu tidak perlu. Jadi natural mungkin. Silakan mencari spot yang terindah atau yang terbaik di lingkungan gugus masing-masing. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi untuk editing sampai ke background terus diberikan animasi-animasi yang berlebihan itu tidak perlu nih Kakak. Selanjutnya untuk videonya itu berdurasi minimal 8 menit dan maksimal 10 menit. Nah, durasi video ini itu nantinya akan mempengaruhi ke penilaian juga. Jadi tidak boleh videonya terlalu lama, lebih dari 10 menit atau lebih dari ketentuan, atau juga bahkan kurang dari 5 menit. Nah, selanjutnya karya yang dikirim itu tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan dan hal lainnya yang menyimpang dengan kriteria penilaian. Contohnya, kontennya harus konten sesuai dengan isi materi atau sesuai dengan tema, yaitu keteladanan 25 nabi. Mau milih Nabi Muhammad silakan, mau memilih Nabi Nuh silakan, terserah Kakak. Nah, selanjutnya naratif dengan mengandung pesan yang positif. Jadi nanti di akhir videonya itu harus disisipkan dengan pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi di akhir video nanti untuk storytelling, baik storytelling dan video vlog harus menyertakan pesan moral yang ingin disampaikan. Itu apa sih dari video yang Kakak buat itu? Nah, selanjutnya editing atau kualitas suaranya juga harus jelas. Mungkin apabila vlog hanya mengandalkan kamera HP dengan jarak yang terlalu jauh dengan peserta, itu mungkin suaranya agak kurang jelas nih Kak. Kakak boleh menggunakan alat bantu yang lain, misalnya mikrofon atau mikrofon Bluetooth atau yang lainnya, yang penting dapat memberikan kejelasan atau kejernihan suara pada video tersebut. Itu tidak masalah. Nah, selanjutnya kreativitas, keindahan, estetika dan orisinalitas. Jadi di sini ketentuannya itu orisinalitas itu karya asli dari kakak-kakak atau dari masing-masing gugus, itu dengan syarat belum pernah dipublikasikan dimanapun, dan karya ini baru dipublikasikan ke tingkat lomba vlog dan lomba storytelling di Quran, dan belum pernah diikutkan di lomba manapun. Jadi ini benar-benar orisinalitas dan baru dibuat di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, adapun ketentuan yang belum tercantum itu akan diberitahu saat technical meeting saat ini. Nah, tadi ada beberapa hal yang belum ada di Juknis, tetapi saya sampaikan bahwasanya video yang dibuat itu belum pernah diikut sertakan di dalam lomba manapun. Seperti itu nggih Kakak. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan Kakak? Silakan. Kak Yuli ada yang mau bertanya? Kak Yuli, silakan. Nggih. Iya. Izin bertanya Kak, tadi disebutkan untuk pengambilan storytellingnya di lingkungan gugus depan masing-masing dan tanpa edit background di aplikasi. Tapi semisal nanti di pangkalan disiapkan background yang menunjang, itu bagaimana Kak? Terima kasih. Kalau disiapkan background yang menunjang, selama tidak lebih apa ya istilahnya, selama tidak mengganggu konteks dari storytellingnya atau dari vlognya, ya silakan. Yang terpenting itu masih menggambarkan suasana lingkungan sekolah untuk backgroundnya. Intinya masih terkait dengan tema ya. Intinya masih terkait dengan tema seperti itu Kak. Ya misalnya kayak pembuatan banner untuk background, berarti itu diperbolehkan ya Kak? Oh, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Baik Kak, terima kasih, cukup jelas. Ya, terima kasih Kak Yuli. Silahkan dilanjutkan Kak Pria. Ya, selanjutnya
Ini tampilan itunya udah muncul lagi. Tampilan PDF-nya. Sudah. Ya. Nah, untuk pengumpulan berkasnya itu sampai tanggal 19 Maret 2024. Unggah videonya nanti akan dilakukan di tanggal 21 sampai 22 Maret 2024. Jadi nanti ketika unggah video di Google Drive-nya, silakan buat folder di dalam folder tersebut, atau nanti dari Waran membuatkan folder-folder dari masing-masing pangkalan. Nanti kakak-kakak tinggal memilih folder mana, SD saya di folder mana, SMP saya di folder mana gitu. Nah, selanjutnya untuk penilaian lomba itu akan dilaksanakan di tanggal 25 dan 26 Maret 2024. Untuk tim penilainya itu sendiri nanti akan dilakukan oleh tim humas ya. Jadi juri lombanya, kegiatan juri lomba pada kegiatan ini adalah dari Andalan Ranting Bidang Humas, Kuarti Ranting Lumbir. Nah, untuk hasil penilaian dari tim humas itu hasilnya tidak dapat diganggu gugat ya kakak. Apapun hasilnya, keputusan juri itu mutlak. Jadi nanti pada saat pengumuman itu kemungkinan akan berbarengan dengan kegiatan lain. Contohnya kemungkinan kemarin nanti dibahas itu pemberian piala dan piagamnya kemungkinan berbarengan dengan kegiatan Karang Pamitran gitu nih kak. Nah, kemungkinan akan berbarengan dalam kegiatan Karang Pamitran atau kegiatan lain. Jadi nanti Andik yang menjadi juara itu harus hadir pada saat penyerahan hadiah gitu. Nah, untuk sampai sini sebenarnya sudah untuk juknis di Juklak sudah cukup jelas. Apakah dari apa yang sudah dipaparkan itu ada pertanyaan lagi kakak? Oh iya, ini ada Kak Oncok, silakan. Baik Kak, untuk kedua kalinya, untuk kriteria penilaian nantinya itu kan kembali ke Andalan Ranting Humas ya Kak. Terusan yang kriteria utama dalam vlog ataupun storytelling Islami ini dibagi menjadi berapa? Jadi untuk kriteria penilaian khusus untuk storytelling terlebih dahulu ya. Kriteria penilaian untuk storytelling itu yang pertama adalah kejelasan isi materi yang dibawakan oleh Andik. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ekspresi ya. Ekspresi terkadang kan ada juga dari pangkalan itu mensiasati ketika tag video di belakangnya mungkin ada layar besar yang menampilkan teks gitu. Anaknya itu matanya terpaku ke layar, jadi tidak menatap ke kamera. Itu juga akan berpengaruh kepada penilaiannya. Selanjutnya, pesan yang disampaikan apakah sesuai dengan konteks storytellingnya, itu juga menjadi penilaian tersendiri. Selanjutnya adalah editing video. Editing video yang berlebihan dengan editing video yang pure atau murni, antara yang sekali tag dengan editingnya dengan cut, itu akan terlihat jelas berbeda guys. Jadi itu juga masuk dalam kriteria penilaian. Semakin banyak editing, semakin nilainya itu pasti semakin rendah. Jadi kalau bisa satu kali tag video dan ekspresi anak juga menggambarkan apa yang menjadi story yang sedang dia bawakan. Nah, itu untuk storytelling. Kemudian apabila mau menambahkan watermark pada video boleh, tapi hanya menambahkan contohnya adalah logo Bina Muda seperti itu boleh, atau logo Tunas Kelapa yang masih dalam konteks pramuka dan masih dalam konteks storytelling yang dibawakan itu diperbolehkan, asal dengan catatan tidak terlalu besar, letakkan saja di pojok kanan atau pojok kiri atas dengan ukuran yang tidak terlalu besar, itu tidak masalah. Nah, itu apakah akan mempengaruhi nilai? Tidak. Yang kita nilai adalah tetap hanya merujuk ke storytellingnya, isi pesan yang disampaikan,
ekspresinya, pembawaan anak tersebut, dan nantinya kita juga akan membuatkan rubrik penilaian untuk apa ya? Membuat anak-anak itu lebih terfokus pada apa yang dia sedang bawakan, tidak terpaku pada teks gitu. Kan terkadang kita mensiasati apabila takutnya anak-anak ketika membawakan suatu storytelling bisa juga di belakang kamera yang sedang rekam itu kan ada layar besar, itu boleh seperti itu asalkan anak tidak selalu terpaku matanya menghadap ke layar tersebut. Kalau matanya selalu menatap ke layar tersebut tanpa memandang kamera, itu kita masih bisa mendetek. Untuk vlog, kalau untuk vlog itu nanti penilaiannya adalah kesesuaian acting atau kesesuaian video dengan tema. Ya, temanya itu tadi keteladanan 25 nabi. Apakah anak-anak harus memparodikan sebuah cerita nabi? Tidak. Tetapi misal begini, di bulan suci Ramadan itu kita kan dianjurkan untuk banyak bersedekah dan beramal soleh gitu. Nah, nanti bisa juga di dalam vlognya itu dibuat seperti ini. Misal anak-anak menggunakan baju pramuka, terus mereka menjumpai pengemis atau apa, terus mereka membawakan sebuah makanan atau apa, terus mereka memberikannya itu sebagai pesan moral. Tapi itu di konsep sedemikian rupa, yang penting intinya itu di dalam vlognya itu menggambarkan keteladanan Nabi, baik entah sifat-sifat kesehariannya atau pesan yang ingin disampaikannya itu berupa ceramah atau berupa cerita atau berupa yang lainnya juga boleh. Jadi tidak melulu harus vlognya itu dalam bentuk dialog, boleh juga dalam bentuk videonya itu pembawaan pribadi. Jadi kayak dibikin vlog menggunakan kameranya dipegang sendiri, itu juga boleh. Apa harus videonya direkam orang lain juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting pesan yang disampaikan itu tidak menjauh dari tema keteladanan Nabi, seperti itu, Kak. Apakah sampai sini ada yang kurang jelas? Satu lagi, Kak. Ya. Apakah nantinya dalam penilaian vlog ataupun storytelling akan di-upload di YouTube atau tidak? Terusan apakah viewer juga nantinya akan mempengaruhi dalam penentuan juara? Jadi nanti vlognya itu kami koordinasikan dulu dengan Humas, nggih. Mau diupload di YouTube dengan tambahan, misal begini, kita sudah membuat penilaian video, sudah kami nilai, tetapi nanti apakah akan ada nilai tambahan dari viewer dan like, itu nanti kami serahkan kepada tim Humas, nggih, yang menilai sebagai juri, karena bukan saya bukan sebagai juri di situ. Sebaiknya bagaimana, Kakak? Menurut kakak gimana? Apakah viewer dan like itu juga berpengaruh ke nilai? Kalau memang viewer dan like itu berpengaruh ke nilai, itu ya kita kembalikan lagi ke kakak, apakah itu adil? Takutnya begini, sekarang itu di Shopee saja kita bisa membeli like dan bisa membeli viewer. Nah, seandainya dari like dan viewer itu kita gunakan untuk memenangkan suatu lomba, apakah itu adil seperti itu? Bagaimana, Kakak? Berarti nantinya penilaian tetap di offline saja. Iya, Terusan menurut saya nanti nanti apabila ada kesamaan nilai, apakah nantinya viewer tersebut
ataupun apa namanya ya atau viewer itu tersebut bisa mempengaruhi sebuah penilaian yang telah dinilai atau tidak? Apakah nantinya setelah koordinasi dengan Humas disampaikan lagi melalui grup WA atau bagaimana, itu seperti apa namanya? Ya, kita dibuat kesepakatan saja nggih Kak. Seandainya terjadi nilai yang sama, itu bagaimana kalau kita menentukannya, memberikan nilai sedikit tambahan itu dari viewer dan like juga sebenarnya tidak masalah selama viewer dan like-nya itu benar-benar murni, bukan hasil dari viewer dan like beli nih. Itu bagaimana? Karena selama ini ternyata kita pernah menjumpai kecurangan lomba yang berasal dari viewer dan like yang mereka itu beli di Shopee. Itu ternyata ada cara seperti itu. Dan kita juga mengetahuinya itu dari rekan-rekan yang pernah membuat lomba yang serupa. Itu ada. Berarti nanti fokus penilaiannya adalah fokus penilaian manual ya Kak ya? Ya, fokusnya penilaian Viewer dan manual saja. sebagainya itu nanti dikoordinasikan dulu dengan tim ya Kak ya? Ya, nanti kita koordinasikan dengan tim Humas. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Silahkan Kak Yuniasi, apa ini tadi? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh ya, Kak Agung. Silahkan Kak Agung. Terima kasih Kak. Izin bertanya, untuk pembuatan vlog apakah ada ketentuan jumlah andek yang terlibat untuk pembuatan vlog tersebut Kak? Hanya itu, terima kasih. Oh ya. Langsung saya jawab saja ya Kak. Untuk pembuatan Ya, vlog, Kak. untuk pembuatan vlog tidak ada ketentuan jumlah andiknya. Untuk vlog yang ada hanya storytelling. Kalau storytelling masing-masing dari pangkalan hanya satu andik saja. Kalau vlog tidak masalah, lebih dari satu, lebih dari berapapun tidak ada jumlahnya, tidak kami batasi. Selama tidak menjauh dari isi dari konten tersebut. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Sama-sama Kak. Selanjutnya Kak Nur Hayati, silahkan. Silahkan Kak Nur Hayati. Tadi Raisen, silahkan. Kak Riswono. Itu dari Rice-nya. Ya, sama itu Kak Nur Hayati juga. Mau Kak Riswono dulu juga nggak apa-apa, silahkan. Silakan Kak Riswono. Kak Riswono mau bertanya? Oh ya, saya dulu Kak. Oh iya boleh. Untuk storytelling itu berarti menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Maaf saya tadi lagi nyambi jadi belum nyimak. Oh iya. Jadi untuk storytellingnya tetap menggunakan bahasa Indonesia nggih Kak. Itu cuma untuk memperkeren lombanya aja mungkin. Ya? Jadinya kita namai storytelling dan vlog gitu. Soalnya kalau dibuat bahasa Indonesia kayak aneh namanya itu. Bercerita. Oke. Berarti ya intinya kayak cerita Islami begitu ya Kak? Iya, cerita Islami boleh membawakan sebuah kisah Nabi boleh atau membawakan kisah apa terserah. Yang penting masih dalam konteks keteladanan Nabi. 25 Boleh Nabi. menggunakan peraga atau bagaimana? Menggunakan alat peraga misal wayang atau apa terserah silakan, boleh. Oh ya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Kak. Ada yang lain? Tadi Kak Riswono, silahkan Kak Riswono tadi.
Respon. Keluar apa ya? Nggak jadi bertanya Pak respon. Ya, sampai sini apakah sudah cukup jelas Kakak? Halo? Tidak ada respon. Kalau sekiranya sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk technical meeting pada siang hari ini dapat kita akhiri nggih Kak? Ini ada yang baru masuk.